Oke, terima kasih Profesor Arif. Kita mengucapkan kata profesor, guru besar, sebagai penghormatan terhadap status pikirannya, bukan status akademisnya. Status akademis bisa diperoleh melalui pengakuan negara, tapi keguru besaran itu adalah sesuatu yang dicapai perlahan-lahan tadi, dan karena itu dia stabil. Banyak guru besar terasa itu. Jadi sekali lagi ini kelas, bukan tempat saya ngoceh-ngoceh di TV, tapi saya anggap ini adalah kelas yang ingin belajar gitu, dan kita pahamkan sejak sekarang bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan harus Anda pertanggungjawabkan secara rasional. Demikian Anda tuntut dari saya, pertanggungjawaban rasional saya terhadap semua kalimat yang saya ucapkan. Entah itu kritik, entah itu satir, entah itu pujian. Oke? Kita mulai dari situ ya. Tadi saya dengar lagu itu tuh. Menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Benar nggak kalimat itu? Menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Mengapa ada kata demi di situ? Itu ada pertanyaan filosofis. Mengapa ada kata demi? Menegakkan resurrection the truth based on justice and humanity. Kira-kira apa? Kita mulai dari situ supaya kita bisa ada bahan bercakap-cakap untuk menerangkan kaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi di dalam mengamati fenomena hukum, di dalam mengamati fenomena. Saya tambahkan kalimat awal dulu. Yang kita mau bahas sekarang adalah hukum di dalam upaya kita mengerti persembunyian hukum, di dalam upaya kita mengintip konstruksi pasal-pasal hukum di dalam upaya kita mempelajari. Misalnya kalau kita belajar legal epistemology, biasanya yang dipelajari adalah penalaran hukum di dalam putusan hukum, itu soalnya tuh. Tapi kita mau ambil poin yang lebih jauh tuh. Apa sebetulnya asal usul hukum di dalam sejarah pertumbuhan ilmu hukum, dan mengapa hukum tetap ada di dalam status interpretable? Mengapa hukum tidak dijadikan sebagai benda yang tidak boleh lagi diutak-atik? Mengapa hukum yang didasarkan tadi pada upaya mencari kebenaran tetapi masih ditambah embel-embel demi kemanusiaan dan keadilan? Apakah itu khas Indonesia? Apakah itu khas Yunani? Apakah di Eropa ada prinsip semacam itu? Apakah legal reasoning memerlukan demi? Bukankah otak manusia itu tidak memerlukan demi? Nah, di situ kita mulai berpikir bahwa penalaran hukum tidak semata-mata bisa diwujudkan tanpa diganggu persoalan kemanusiaan dan keadilan tadi. Nah, di situ masalah kita muncul tuh. Saya balik tadi ya, lagu saudara mengatakan menegakkan kebenaran. Hakim tugasnya menegakkan kebenaran, bukan menghasilkan kebenaran, bukan mencari kebenaran, tapi diasumsikan bahwa sudah ada kebenaran tetapi dia roboh, maka mesti ditegakkan lagi. Jadi justru karena ada robohnya kebenaran, tiang-tiang kebenaran itu, maka diperlukan hakim untuk menegakkan lagi. Jadi tindakan moralkah itu atau tindakan politik menegakkan kebenaran? Di kalimat itu aja udah menginspirasi kita untuk pergi ke semua literatur filosofi, legal philosophy. Menegakkan kebenaran artinya hukum tiba ketika sudah terjadi
penyelewengan kebenaran. Jadi hukum datang karena persepakatan sosial untuk menghasilkan ulang moralitas. Itu dasarnya kan? Karena tidak cukup dengan berdoa, maka diperlukan upaya menegakkan kebenaran. Kalau bisa dengan doa, ya nggak perlu ada pengadilan, kita doa aja sama-sama kan? Jadi dari awal moralitas itu adalah fondamen dari prinsip menegakkan kebenaran. Di dalam teori Immanuel Kant, tendensi utama manusia adalah mencapai keutuhan moral. Saya mulai dari situ. Ontologi awal dari hukum setara dengan apa yang dimaksudkan oleh Immanuel Kant, yaitu menyempurnakan moralitas. Saya pelan-pelan terangkan dulu, nanti kita lihat problemnya. Kita aduk-aduk aja dulu tuh. Saya masih balik pada soal tadi ya. Menegakkan kebenaran, dapat poinnya. Artinya ada yang tumbang, maka ditegakkan kembali. Dengan kata lain, karena ada kehidupan ubi societas ibi ius, itu dasarnya karena ada kebenaran yang patah, maka mesti disambung ulang oleh keputusan hakim. Ada kebenaran yang roboh, maka mesti ditegakkan oleh hakim. Saya tambahkan sekarang, kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Teksnya begitu nggak punya? Kenapa mesti ada demi kemanusiaan dan keadilan? Kalau Anda sekarang merusak lingkungan misalnya, soal kasus Timah misalnya, kan yang dirusak adalah lingkungan. Ada urusan apa dengan kemanusiaan di situ? Ngapain kita mesti menegakkan kebenaran demi hak pohon untuk tetap hijau, demi hak tanah untuk tidak ditinggalkan oleh para penambang? Coba kita mulai pikirkan itu. Kan subjek hukum sudah berubah sekarang dari manusia pergi pada non-human. Hak pohon untuk berdiri tegak, hak tanah, hak binatang peliharaan untuk dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Ya, kalau Anda ada di satu negara bagian di Amerika, Anda misalnya kuliah di Virginia misalnya, terus Anda kos pada keluarga Amerika, bangun pagi, setiap pagi Anda bangun cuman ada si bapak sama si ibu, tetapi kartu keluarganya ada 5 orang. Anda lihat ada John, Nancy, David, Baby, dan Butet. Lalu Anda tanya, ibu, kenapa di kartu keluarga ada 5, tapi kenapa cuma ibu dan bapak berdua di sini? Lalu si ibu bilang, iya, hanya saya, Mary dan John. David itu adalah kucing kami. Siapa lagi tadi? Harry itu adalah anjing kami. Dan Butet itu adalah burung perkutut kami. Dia menjadi subjek hukum baru karena perubahan pengertian tentang person in law. Anda memelihara binatang di rumah Anda, Anda harus perlakukan dia sebagai keluargamu. Dalilnya begitu. Di sini mungkin belum nyampe, tapi satu waktu mungkin akan dipakai juga soal itu. Jadi saya balik tadi, demi kemanusiaan dan keadilan. Padahal subjek hukum bukan lagi manusia. Jadi kita mesti perluas pengertian demi kemanusiaan menjadi demi kemakhlukan, kemakhlukan. Kita nggak bisa bilang demi keanjingan atau demi keperkututan, tapi demi status makhluk. Dapat nggak? Ini itu. Dengan kata lain, subjek hukum itu evolve, subjek hukum itu tumbuh. Nah, pertumbuhan itulah yang dulu
diantisipasi oleh Immanuel Kant bahwa hukum itu akan tumbuh bersamaan dengan perubahan-perubahan kebudayaan. Jadi konsep kebenaran, keadilan akan tumbuh bersamaan dengan persoalan-persoalan kebudayaan. Persoalan kebudayaan selalu tadi, dalam pengertian tadi saya balik pada prinsip dasarnya, bagi Immanuel Kant, pertumbuhan kebudayaan itu adalah pertumbuhan sejarah umat manusia. Nah, karena itu, ontologi dari hukum bunyinya gampang bagi pikiran Immanuel Kant. Anda lakukan segala sesuatu pada orang lain, dan Anda harus juga secara jujur meminta orang lain melakukan hal yang sama padamu. Jadi hukum di dalam pengertian Immanuel Kant justru memberi kebebasan manusia untuk memilih dengan menghormati hak setiap orang untuk menentukan perilaku dia sendiri. Dia boleh berperilaku suka-suka dia, tapi konsekuensi dari perilaku dia harus tiba bersamaan dengan konsekuensimu kalau dia berperilaku padamu. Atau dalam maksim yang sering disebut sebagai dalil, Anda lakukan sesuatu seperti Anda inginkan orang lakukan itu padamu. Kan itu prinsip utamanya. Sekarang kalau ada perselisihan di situ, ya saya ulangi lagi ya, bagi Immanuel Kant, ontologi adanya hukum itu terletak pada upaya untuk menghormati freedom manusia, itu kebebasan manusia. Jadi hukum bukan untuk menghilangkan kebebasan orang melalui pidana, tapi justru untuk memuliakan kebebasan manusia. Nah, karena itu kalau Anda dipidana, bukan Anda sebenarnya yang dipidana, tapi upaya untuk memuliakan kembali manusia yang Anda rusak, bukan Anda ya yang jadi subjek pidana. Bisa nangkap nggak modelingnya kan? Jadi kalau Anda saya hukum, bukankah saya benci padamu, tapi saya ingin pulihkan jumlah kebebasan yang kau rampas. Itu aja dasarnya. Jadi prinsip pertama adalah jumlah kebebasan itu konstan diberikan oleh alam. Kalau dia terganggu, rasionalitas kita mengatakan kita harus pulihkan jumlah kebebasan itu. Nah, hukum ada di situ untuk menyeimbangkan kembali kebebasan yang dihentikan oleh orang lain. Dapat nggak poin itu? Nah, karena itu hukum yang dilahirkan dari perspektif Immanuel Kant sering disebut hukum yang liberal. Dalam pengertian tadi, bukan dalam pengertian yang jadi olok-olok. Oke. Jadi hukum dan perkembangan manusia itu atau perkembangan kebudayaan itu sejalan, dari awal dia udah sejalan. Lain misalnya dengan pemikir semacam Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Bagi Rousseau, dari awal kehidupan pertama manusia, dia sudah diberikan fasilitas rasio. Bagi Rousseau, semua manusia lahir dengan fasilitas rasio. Bagi Immanuel Kant enggak. Manusia itu baru berpikir tentang rasio ketika ada jumlah kebebasan yang berhenti karena kelakuan orang lain. Rasionya tumbuh dalam bentuk hukum. Bisa bedain nggak ya? Dua-duanya mementingkan fungsi rasio untuk menentukan hukuman. Tetapi bagi orang semacam Rousseau, nature memberi kita rasio. Bagi Immanuel Kant bukan nature yang memberi kita rasio, tapi culture. Bisa dapat? Jadi ontologi dari Jean-Jacques Rousseau itu lebih masif dibandingkan ontologi dari Immanuel Kant. Artinya bagi Jean-Jacques Rousseau, hukum itu udah melekat ketika manusia lahir. Bagi Immanuel Kant, hukum itu baru datang ketika manusia bergaul dengan orang lain di dalam kondisi kebebasan. Nah, itu poinnya. Dapat sampai di situ ya? Bisa dapat ya? Bagian pertama, secara samar-samar saya mau terangkan itu. Kalau kita tanya itu, apa yang menyebabkan kita percaya bahwa hukum itu ada demi kemanusiaan? Ada dua keterangan tadi. Keterangan pertama dari Immanuel Kant, sebetulnya secara historis Rousseau lebih dulu karena di dalam secara kronologis.
Rousseau mau mengatakan bahwa hukum itu built-in di dalam rasio manusia. Built-in dalam rasio, sebelum ada sejarah. Kan tidak begitu. Hukum itu ada ketika rasio manusia itu bertemu dengan problem-problem pertumbuhan peradaban. Dapat bedanya? Jadi ontologi dari Rousseau itu sifatnya selesai. Ontologi dari Immanuel Kant sifatnya in the making, ongoing. Dapat nggak? Ini itu. Benar ya? Bisa dapat ya? Itu yang menyebabkan kalau orang pakai pengertian Immanuel Kant selalu melihat bahwa dunia ini masih tumbuh, sejarah masih tumbuh. Karena itu ada problem-problem baru dalam kehidupan. Jadi itu dulu. Sekarang coba kita singgung bagian kedua soal epistemologi. Kalau ada keputusan hakim lalu diuji kembali oleh publik, diuji oleh sarjana hukum, diuji oleh filsuf, yang diuji adalah penalaran hukum yang menyebabkan terbitnya keputusan itu. Jadi kendati keputusan sudah final, tapi diuji lagi apa nalarnya sehingga menghasilkan keputusan semacam itu. Epistemologi bekerja dengan cara itu, mempersoalkan jalan pikiran yang memfinalkan jalan pikiran lain sehingga hukum itu berhenti sebagai keputusan. Waktu dia berhenti sebagai keputusan, diperiksa ke belakang apa dasarnya. Saya cerita kecil ya. Salah satu cara untuk menguji epistemologi, pertanggungjawaban pengetahuan dari sebuah konstruksi hukum adalah dengan membuat thought experiment. Apa namanya itu? Ya, imajinasi, eksperimentasi di dalam pikiran. Dimana saya sering dikritik, oh itu imajinasi aja. Ya, itu kita terangkan pada beliau yang sudah mengkritik. Bayangkan misalnya di Ciawi ini ada kasus di mana kejahatan terhadap perempuan, perkosaan terutama, dari tahun ke tahun meningkat, Okay. Untuk mengendalikan angka kejahatan terhadap perempuan, beberapa lawyer bersama dengan anggota DPR mengusulkan perbaikan aturan, perbaikan hukum. Usulannya begini, supaya tingkat perkosaan turun, harus ada efek jerah pada si pemerkosa. Harus ada efek jerah. Oleh karena itu, hukuman bagi pemerkosa yang tadinya mungkin 15 tahun, disetarakan dengan hukuman mati. Capital punishment, death penalty. Dengan tujuan supaya ada efek deterrent untuk menurunkan kasus. Oke, masuk akal nggak tuh? Masuk akal. 2 tahun setelah undang-undang itu terbit, faktanya justru jumlah perkosaan disertai pembunuhan terhadap korban meningkat, bukan menurun. Sekarang kita coba lihat legal reasoningnya atau epistemologi pertanggungjawaban rasional terhadap putusan itu. Di awal pertanggungjawaban yang diasumsikan, kalau punishment dinaikkan, maka numbers crime-nya akan turun. Kita tahu itu sebagai deterrent effect, efek jerah. Oke. Sekarang kalau terjadi anomali, kita persoalkan epistemu di awal apa? Kenapa yang Anda asumsikan
Berbeda dengan yang terjadi, justru bertambah. Angka perkosaan meningkat, bahkan pembunuhan terhadap korbannya meningkat. Lalu kita debat di TikTok segala macam. Memang si pemerkosa itu kurang berdoa. Pemerkosa itu bengis. Dia tidak bermoral. Sudah memperkosa, membunuh pula. Kalau Anda dengar uraian semacam itu secara epistemologi itu, tentu Anda tertawa. Tentu secara kebudayaan kita kutuk dia. Tapi kutukan itu bukan yang diasumsikan di awal pembuatan kebijakan itu. Kan awalnya epistemnya adalah untuk menurunkan jumlah crime dengan fasilitas deterrent, dengan fasilitas penjeraan. Tiba-tiba ketika terjadi anomali, paradoks, keterangannya adalah orang itu tidak bermoral, sudah memperkosa masih membunuh. Ya kalau dia bermoral, dia nggak akan memperkosa dan membunuh. Dapat nggak? Apa sebabnya? Kan itu yang kita mesti periksa. Nalar di belakang keputusan itu secara epistemologi benar apa salah. Walaupun undang-undang itu jadi undang-undang positif, tetapi impact-nya tidak terjadi. Yang diinginkan, law as a tool of social engineering tidak terjadi. Di engineer, tetapi yang terjadi adalah reflux, berbalik, menghantam hukum itu sendiri. Ada nggak yang mencoba jawab itu? Apa sebenarnya terjadi? Ya. Cek, nama saya Giri Michael Purba, dari kelas G. Alasan kenapa dia meningkat itu karena manusia itu rasional, sehingga si Salif Fikri masuk ke situ. Karena kerasionalitasan itu, dia berpikir bahwa kalau saya membunuh, dia ada saksinya. Jadi dia manusia itu adalah makhluk yang ekonomis, sehingga dia berpikir secara ekonomis juga. Oke. Dia dapat poin itu. Itu yang menyebabkan di dalam ilmu hukum ada pendekatan baru yang namanya economic analysis of law. Economic analysis of law. Hukum dianalisa berdasarkan metode berpikir ekonomi, yaitu efisiensi. Kalau gue cuma memperkosa, gue masih bisa ditangkap berdasarkan kesaksian dari si korban. Kalau gue perkosa sambil gue bunuh, kemungkinan kesaksian korban itu hilang. Efisien kan? Jadi jangan tuduh si pemerkosa itu tidak bermoral. Justru puji dia sebagai seorang rasional maximizer. Dia memaksimalkan keuntungan dia. Jadi Anda lihat banyak betul legislasi yang tidak didasarkan pada analisis yang berbasis atau berasumsi bahwa manusia itu adalah makhluk homo economicus. Bahkan si pembunuh itu berpikir sebagai homo economicus. Dapat nggak poin itu? Jadi a new kind of epistemology dihasilkan. Balik lagi tadi ya. Ini contoh aja tadi. Bagaimana epistemologi itu bisa didalilkan bukan dari ilmu hukum, tapi dari ilmu ekonomi. Tadi waktu kita ngomong ontologi, kita terangkan tadi bahwa keinginan untuk berkeadilan itu datang dari tendensi manusia untuk membersihkan moralnya. Sekarang di bidang epistemologi, pembunuhan terjadi datang dari keinginan manusia untuk mengefisienkan keuntungannya. Seorang pengacara yang tidak mau kita sebut namanya,
mengajak saya berdebat. Judulnya dia bikin sendiri, mari berdebat tentang aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Masuk akal nggak tema itu? Aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah keputusan hukum. Lalu aspek hukum dari hukum apa? Coba bayangkan cara berpikirnya. Kalau dia minta debat, mari kita berdebat tentang aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang adalah keputusan politik. Nah, itu masuk akal. Aspek hukum dari keputusan politik itu. Atau aspek politik dari keputusan hukum itu. Kan begitu mesti debatnya kan. Kalau masih mendebatkan aspek hukum dari keputusan hukum, itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, ngupas jeruk, lalu dia minum sendiri jeruknya. Anda bayangkan bagaimana kita melayani perdebatan akademis. Bikin kalimat ada kacau. Artinya epistemologinya tidak bekerja. Nggak usah soal ontologinya tuh. Tadi kita nilai dari perspektif economic analysis of law. Yang mudah-mudahan itu saya periksa banyak kurikulum Fakultas Hukum. Di situ ada mata kuliah namanya analisa hukum tentang ekonomi. Yaitu soal biasa, menganalisis aspek-aspek hukum dari satu perusahaan ekonomi. Di Fakultas Hukum UI, mata pelajaran ini juga disalahartikan. Judulnya adalah analisis ekonomi tentang hukum. Analisis ekonomi terhadap hukum. Epistemologi ekonomi dipakai untuk menguji keputusan tadi yang dasarnya adalah deteren, ternyata gagal. Karena tadi, homo economicus, penjahat itu adalah makhluk ekonomi. Dia mau berpikir efisien. Kalau dulu, hukumannya hukuman moral. Ini nggak bermoral, maka mesti dipancung dia. Tapi bagaimana misalnya kalau ada satu perdebatan dan dia bilang, saya berpikir secara homo economicus, kenapa saya mesti dihukum secara kriminal? Seandainya ada dalil semacam itu, saya masih terusin. Kalau dia bilang tadi, hakim, kenapa Pak Hakim hukum saya? Bukankah saya sedang mempraktekkan teori dari Richard Posner yang mengajarkan bahwa bahkan di dalam kasus hukum bertindaklah secara ekonomis. Kira-kira bagaimana debatnya nanti? Yuk tadi yang mulai, yuk. Gimana ya selesai? Tentu kalau kita ngomong secara ekonomis itu kan dia bersifat amoral ya. Dan kita tidak ngomong moral di situ. Ya enggak, kita jual ini. Saya ulangi supaya efisien ya. Dia datang ke pengadilan, before the law, dia bilang, saya mau dihukum karena saya memperkosa sekaligus membunuh. Dalil dia pertama, loh kalian bikin undang-undang itu dengan asumsi bahwa saya makhluk moral person, padahal saya adalah homo economicus. Debat di persidangan, baca di Posner edisi ke-32 halaman 312. Gimana kalau itu datang ke pengadilan coba? Secara ekonomi itu dibenarkan. Itu masalahnya. Ya betul itu. Tadi sebutin itu lalu kita kejar. Betul. You have to produce your own new kind of argument kan? Ya. Itu masalahnya kan. Ya mungkin kita harus lihat dulu di awal dari tujuan dari hukum itu dibuat. Bukan untuk men-encourage pembunuhan dan pemerkosaan, tapi sebenarnya mendeter. Nangkap kita nangkap tadi. Yes. Dampak-dampaknya yang lain. Iya, tapi asumsinya orang itu bermoral. Betul. Orang itu orang yang kantian. Betul. Tapi dia bilang, saya orang yang apa namanya itu? Hanya rasional saja. Siapa pemenang Nobel yang betul-betul bersifat libertarian?
bikin modal ekonometri begituan. Nah kalau itu masuk di pengadilan misalnya, coba. Saya cuma mau ucapkan itu, seandainya Anda sebagai hakim dan dapat kasus itu, katakanlah saya yang memperkosa, dan saya tantang Anda di depan hukum itu. Jadi kan saya baca Posner, dan ada yang salah, kenapa Anda bikin sekarang Anda hakim, saya bilang, yang bikin regulasi itu mengandaikan saya makhluk moral. Jadi pengandaian itu salah, oleh karena pengandaiannya salah, saya nggak boleh dihukum dong, kan? Saya cuma kasih ini, tadi saya bilang ini thought experiment. Epistemologi bekerja juga di wilayah thought experiment. Kita bikin asumsi-asumsi di kepala, perumpamaan, supaya jadi radikal nanti problemnya itu. Oke. Nanti pikirkan itu ya. Baik, baik. Sebagai tugas epistemologi. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk pada tema ketiga. Nanti dalam epistemologi tadi ada epistemologi rasional maximizer sebagai homo economicus, ada epistemologi environmental ethics, masih ada epistemologi feminist jurisprudence. Nanti kita bahas belakang. Tapi saya cuma kasih contoh bagaimana cara epistemologi mempersoalkan konservatisme di dalam pembuatan undang-undang. Ya oke, ini kita balik situ dalam diskusi. Ini sampai jam 3 sampai jam 4 pagi kan. Kita masuk dulu pada hal yang berikut, aksiologi itu. Value yang bersembunyi di dalam pasal-pasal hukum. Kan kita sering katakan bahwa sama seperti putusan kemarin, tidak memerlukan hukum itu tidak memerlukan pertimbangan value. Karena hukum hanya disebut hukum kalau ada konsistensi antar norma. Oke? Sama seperti perdebatan di Mahkamah Konstitusi, nggak perlu didalilkan di situ soal justice, soal moralitas. Yang penting bawa data bahwa kau menang, kau kalah. Itu dasarnya cuma itu kan. Karena memang begitu bunyi undang-undangnya. Dari mana kita dapat aksiologi semacam itu di dalam praktek hukum Indonesia? Hukum tidak memerlukan moral. Dari mana kita dapat pengetahuan itu secara teoritis, bukan secara praktek ya, bukan secara ayo ada adat segala macam itu, tapi formal theoretical discourse-nya, bukan formal ya. Ya, positivism, formal enggak, but official ideology dari praktek hukum kita. Yang kita sebut mazhab positivism. Mazhab itu datang dari orang yang disalah tafsirkan oleh para pembuat undang-undang, pembuat hukum, karena tidak membaca secara tertib proposal dari Hans Kelsen. Kan kita tahu, semua kita belajar, saya selalu balik ke situ, karena cuma itu acuan kita. Kalau kita bilang, apa dasar aksiologi dari positivisme Indonesia, positif praktek hukum Indonesia, moral tidak boleh dimasukkan di situ. Walaupun keputusan hakim banyak tadi yang dimasukkan moral, tetapi secara official doktrin positivisme kita itu datang dari ajaran Hans Kelsen, bahwa keadilan kebenaran hanyalah turunan dari konsistensi antar norma. Kan begitu bunyinya kan? Kekuatan norma di bawah itu tergantung pada ikatan formilnya dengan norma di atasnya. Ini disebut Stufenbaum teori. Apa itu kan? Pelan ya, ini ada masalah besar. Dari situ mulai kita menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengikuti proposal dari Hans Kelsen yang memerlukan fondasi terakhir dari hukum yang disebut sebagai stat fundamental. Stat fundamental norm. Ya, pelan-pelan ya. Seolah-olah di dalam pengertian positivisme kita, hukum hanya disebut hukum
Kalau stat fundamental normnya itu jadi acuan tertinggi dari undang-undang. Pancasila adalah stat fundamental. Benar nggak tuh? Benar. Sekarang kita tanya, Pancasila sebagai stat fundamental norm itu ada value apa tidak di situ? Isinya value semua. Jadi bagaimana mungkin ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, menuntun sesuatu yang sifatnya positifistik tadi tanpa mengacu pada peristiwa sejarah di mana ketuhanan yang Maha Esa itu diucapkan pertama kali, di mana keadilan sosial diucapkan. Jadi Anda lihat bahwa sebagai kritik kelas ya, akademis, kesulitan kita adalah menggantungkan positivisme itu pada Pancasila. Padahal Pancasila adalah isinya norma moral semua. Buku yang ditulis oleh Hans Kelsen judulnya adalah Pure Theory of Law. Pure theory artinya hukum itu tidak boleh dibayang-bayangin oleh sosiologi, oleh antropologi, oleh teologi. Jadi Anda lihat bagaimana kurikulum kita dari awal itu ngaco. Karena keinginan untuk mencari stat fundamental norm. Padahal bagi Hans Kelsen, stat fundamental norm itu tidak boleh dikonkretkan. Biarkan dia menjadi fiksi hukum. Supaya dia bisa diacu kapan saja. Tidak boleh konkret stat fundamental norm itu. Pancasila itu konkret apa abstrak? Gimana abstraknya Pancasila? Pancasila ada tanggal lahirnya. Pancasila silanya 5. Sangat konkret. Itu yang saya maksud tadi. Kesalahan mengandaikan Pancasila sebagai stat fundamental norm disebabkan karena kita takut untuk berpikir abstrak justru. Kita mau tunjuk langsung, ini Pancasila bilang begitu. Pancasila itu hasil sejarah manusia Indonesia. Tidak boleh dijadikan stat fundamental norm dalam prinsip-prinsip Kelsenian tadi. Boleh dalam prinsip lain, tapi jangan dalam prinsip positivistik. Karena itu sering saya terangkan bahwa jalan pikiran positivistik itu di dalam dirinya mengandung cacat dari awal. Karena mengandaikan stat fundamental norm itu adalah abstrak. Padahal Pancasila sangat konkret. Ada tanggal lahirnya, apa kurang konkretnya? Ada 5 sila, apa kurang konkretnya? Dapat nggak poin itu? Jadi sekali lagi, sebelum kita pergi pada problem aksiologi tadi, kita bersihkan dulu. Kita harus tega mengatakan bahwa ada kesalahan di sini. Apalagi kalau saya terangkan tadi bahwa Hans Kelsen itu murid filosofi dari Immanuel Kant. Dia adalah neo-Kantian. Buku Hans Kelsen judulnya Pure Theory of Law setara dengan buku Immanuel Kant yang berjudul Theory of Pure Thought, teori pikiran murni, reinen Vernunft dalam bahasa Jerman. Jadi kalau dikatakan hukum tidak berbasis pada filsafat, loh hukum positif kita itu yang dibuat oleh Kelsen, yang diikuti oleh para positif, justru berinduk pada filsafatnya Immanuel Kant. Dengan keterangan semacam itu, know nothing about the very relation between legal positivism and philosophical official base-nya, kan itu intinya kan. Kita mau sebutkan itu sebagai contoh dari kedunguan aja. Jadi itu yang saya inginkan, ada hakim dari sini untuk berani mengatakan atau berani mengucapkan, berani bikin analisis dan mulai membongkar fondamen-fondamen yang diselundupkan dengan cara yang buruk di dalam sistem positivistik. Kalau mau betul-betul positivistik, pakai pengertian positivistik tanpa taruh di situ sejarah pembentukan hukum kita berdasarkan Pancasila. Jadi kejujuran berpikir itu yang saya maksudkan harus kita tempatkan di dalam mata kuliah hukum. Nah, hakim tentu Anda
tetap akan berpikir dalam jenjang Kelsennya, pasti itu. Tapi pelan-pelan kita mesti lakukan semacam pemberontakan dari dalam. Bahwa ini ada yang nggak benar. Kalau kita masukin moral di situ, apa konsekuensi? Kalau aksiologi kita jadikan peralatan untuk tadi menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Pertanyaannya adalah yang kita sebut kemanusiaan hari-hari ini apa? Kan beda kemanusiaan yang kita sebutkan sekarang dengan yang diasumsikan oleh Aristoteles misalnya. Kalau aksiologi kita pakai berdasarkan prinsip-prinsip moral Aristotelian misalnya, maka pembunuh itu, koruptor itu, mesti kita hargai sebagai pilihan moral dia, pilihan value dia. Bagi Aristoteles, kalau Anda jadi koruptor dan itu ada pilihanmu, itu adalah telosmu, harkatmu adalah jadi koruptor, setara dengan ustadz Anda itu, pasti setara. Kalau Anda sebagai koruptor tidak minta keringanan hukuman, itu namanya koruptor yang bermutu. Kalau ustadz tidak mengobrol ayat hanya untuk dapat konstituen, dia bukan ustadz yang bermutu. Jadi bagi Aristoteles, value itu tidak ada selain pertanggungjawaban individu. Dapat nggak poinnya? Silakan koruptor, silakan korupsi. Kalau sekarang ada RSUD bilang, Anda mau korupsi silakan korupsi, tapi jadilah koruptor yang bermutu. Jangan minta ampun, tempuh nasibmu, tempuh telosmu. Jadi hakim yang bermutu. Bukan karena dikendalikan oleh bupati, dikendalikan oleh menteri. Kan itu dasarnya tuh. Jadi posisi aksiologi kita adalah pertanggungjawaban kita terhadap pilihan rasional kita. Tadi dia secara rasional memilih jadi koruptor. Begitu ketangkap, dia pakai baju agama. Tiba-tiba punya kopiah, tiba-tiba pakai baju muslim. Kan namanya ini koruptor yang nggak bermoral kan, akhirnya kan. Karena dia nggak mau teguh mengatakan saya korupsi dan saya akan pertanggungjawaban. Kalau saya tertangkap, saya tidak akan minta maaf. Kalau saya tertangkap, saya tidak akan datang bersujud di depan musola. Itu koruptor yang benar tuh. Koruptor yang berakal sehat begitu mestinya. Anda mungkin mengaku menjadi begitu, memang begitu. Kalau kita pakai aksiologi dari Aristoteles, dapat nggak poin itu? Dan kebanyakan koruptor akhirnya mengkhianati dua kali. Dia mengkhianati rakyat dan dia mengkhianati prinsip dia sebagai koruptor. Kan dua kali dungu kan namanya. Oke, saya stop sedikit di situ. Ini suara sudah mau habis nih. Oke, kita diskusi kecil-kecil lah. Jadi anggap aja tadi saya pembukaan aja tuh buat melemparkan banyak kontroversi. Nanti saya rapikan nanti di belakang. Kalau saya dapat masukan dari teman-teman. Ini pelan-pelan ini saya akan perlahan-lahan untuk menerangkan di mana tadi saya masih bertumpu pada kalimat tadi. Kebenaran itu, kenapa kita mesti mempromosikan kebenaran? Tadi saya mulai karena dia patah maka kita tegakkan. Tapi waktu kita tegakkan, kenapa kita menegakkan itu demi kemanusiaan dan keadilan, bukan demi kebenaran itu sendiri. Berarti kebenaran itu dia fakultatif terhadap ide yang lebih mendasar, yaitu kemanusiaan dan keadilan. Jadi kebenaran itu sifatnya temporer terhadap yang lebih permanen, yaitu kemanusiaan dan keadilan. Nanti kita bahas lagi itu ya. Kita simpan dulu itu ya di bab 2. Tapi tolong mulai pikirkan, kenapa frasa itu menarik betul pada saya tadi, karena saya baca di situ kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Oke, ada pertanyaan lain? Ada soal. Kita diskusi dulu bagian-bagian yang saya terangkan tadi, nanti kita lanjutkan pendalaman.